Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlianto Salsa Arbian, NIM 118707005 dari jurusan Elektro kelas A. Sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi Matematika Teknik 2. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau kurang jelas lah. Deret Taylor, Maclaurin Power Series. Deret Maclaurin penaksiran polinom derajat tak hingga. Deret infinite tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini masih sama dengan fungsi sebenarnya. Taylor series. Dari awal kita selalu melalui perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun. X sama dengan x out 0. Ini disebut Taylor series. Jadi, deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Truncated Taylor series. We cannot evaluate a Taylor series. It is infinite. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tak terhingga. Kita sebut sebagai truncated Taylor series. Sini ada persamaan nonlinear. Ada beberapa ya. Ada 4. Metode tabel, metode biseksi, metode regular palsi, metode iterasi sederhana. Penentuan akar-akar persamaan nonlinear. Akar sebuah persamaan f dalam kurung x sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Metode tertutup, metode tabel, metode biseksi, metode regulasi palsi. Metode terbuka, metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, metode sekant. Metode tabel. Metode tabel atau pembagian area di mana untuk x di antara A dan B dibagi sebanyak n bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx. Metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja metode biseksi ini menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Metode regular palsi. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari 2 titik batas range. 2 titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Dikenal dengan metode false position. Metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana, metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contoh, bisa dilihat kan contohnya? GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Persamaan nonlinear. Metode Newton-Raphson, metode sekant. Metode Newton-Raphson, metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dengan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n tambah 1 dituliskan dengan, bisa kan dilihat, metode sekant. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi fx. Tidak semua fungsi mudah dicari turunan, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikannya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson
dinamakan metode secant. Penyelesaian persamaan nonlinier. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinier. Perhitungan nilai konstanta pada matrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linier. Bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen. Penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinier yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinier. Nilai maksimal dan minimal dari fx memenuhi fx sama dengan 0, gx sama dengan fx sama dengan 0. Menentukan nilai maksimal atau minimal fx. Interpolasi. Tujuan. Interpolasi berguna untuk menaskir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Macam interpolasi. Interpolasi beda terbagi Newton. Interpolasi Lagrange. Interpolasi linier. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya. Yang sering juga disebut interpolasi kuadrik, kubik, dan seterusnya. Interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Rumusnya bisa dilihat sendiri kan? Seperti ini kira-kira rumusnya. Terima kasih. Sampai di sini saya menjelaskan tentang materi matematika teknik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.